Buah mangga di pinggir kali. Tahukah Anda siapa Siliwangi? Jemur padi di emperan. Siliwangi adalah Raja Pajajaran. Tidak ada raja yang memerintah di Tatar Sunda yang lebih populer dari Siliwangi. Ketika kita berbicara tentang kerajaan orang-orang Sunda, seketika menyeruak dalam benak banyak orang adalah Kerajaan Pajajaran dengan rajanya yang bernama Prabu Siliwangi. Siliwangi bukan nama diri seorang raja, juga bukan gelar abiseka seorang raja. Siliwangi adalah nama julukan. Begitu juga Pajajaran. Pajajaran adalah sebutan bagi dua kerajaan yang sejajar, yang sederajat, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Karena kedua kerajaan ini sejajar, maka disebut Pajajaran. Agar tidak salah mengerti, sebaiknya simak terus video ini sampai selesai. Kita akan membahas hubungan Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, juga hal ihwal tentang julukan Siliwangi. Nama Siliwangi muncul dalam salah satu naskah Keropak yang berisi pantun rakyat yang ditulis tahun 1518. Pada saat naskah itu ditulis, tokoh yang disebut Siliwangi masih hidup. Nama Siliwangi juga muncul dalam naskah kuno yang berjudul Cariosan Prabu Siliwangi. Naskah ini juga berasal dari masa ketika Siliwangi masih hidup. Namun, dapat dipastikan bahwa nama Siliwangi bukanlah nama asli, bukan juga nama resmi, dan bukanlah sebuah gelar, melainkan nama julukan. Orang Sunda dan orang Jawa pada masa lalu tidak akan berani menyebut nama rajanya maupun juga gelarnya. Nama maupun gelar seorang raja tidak boleh disebut sembarangan, hanya boleh disebut pada saat upacara-upacara resmi kenegaraan maupun upacara keagamaan, dan juga untuk ditulis pada prasasti maupun surat-surat resmi kerajaan. Karena itu, pada masa lalu raja-raja memiliki banyak nama alias, sementara nama aslinya justru jarang dikenal oleh masyarakat. Misalnya Raja Hayam Wuruk yang bergelar Sri Rajasa Negara. Rakyat Majapahit tidak akan menyebut nama Hayam Wuruk dan juga tidak akan menyebut nama Sri Rajasa Negara, melainkan menyebut dengan julukan Sri Nata. Jika seorang raja dicintai oleh rakyatnya, nama julukan yang populer yang dikenal dan dipakai oleh masyarakat mengandung makna yang positif. Contohnya Prabu Wangi. Raja ini dianggap telah mengharumkan nama orang-orang Sunda. Sebaliknya, jika raja tidak disukai oleh rakyatnya, nama julukan yang populer mengandung makna yang negatif. Contohnya, Kalagemet. Raja ini dianggap seperti kalajengking, jahat tetapi lemah. Nama Siliwangi adalah julukan bagi seorang raja yang bernama asli Jaya Dewata. Raja ini mempunyai gelar Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja. Jadi Siliwangi bukan nama asli atau nama diri, bukan juga gelar, melainkan nama julukan. Selain Siliwangi, raja ini juga mempunyai nama julukan yang lain, yaitu Pamanah Rasa. Beberapa ahli berpendapat bahwa seorang yang dijuluki Siliwangi sebenarnya bukan hanya satu orang, melainkan ada beberapa orang. Pendapat ini umumnya mendasarkan argumennya pada pemaknaan yang terkandung dalam kata Siliwangi itu. Menurut pendapat ini, Siliwangi berasal dari kata silih dan kata wewangi. Secara harafiah, silih berarti pengganti, sedangkan wewangi adalah yang menghasilkan atau memancarkan aroma harum. Siliwangi berarti sang pengganti, dia yang memancarkan keharuman.
Siapakah yang dianggap sebagai pemancar keharuman? Yang dimaksud dengan sang pemancar keharuman adalah seorang maharaja dari Tatar Sunda yang gugur dalam perang Bubat melawan Majapahit demi mempertahankan harga diri dan kehormatan rakyat Sunda. Dia adalah Maharaja Prabu Linggabuana. Maharaja Prabu Linggabuana bersama sejumlah pasukan pengawalnya pergi ke Majapahit mengantarkan putrinya Dyah Pitaloka Citra Resmi untuk dipersunting menjadi permaisuri oleh Maharaja Kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk. Namun sesampainya di Majapahit, Linggabuana bersama rombongannya tidak disambut dengan ramah, tetapi justru dipaksa untuk tunduk kepada Majapahit oleh Mahapati Gajah Mada. Tidak terima atas intimidasi dan penghinaan Gajah Mada, Prabu Linggabuana mengangkat senjata. Terjadilah perang dahsyat antara pasukan Linggabuana melawan pasukan Gajah Mada. Karena kalah jumlah, pasukan Linggabuana gugur tak bersisa, termasuk Linggabuana dan putrinya. Bagi rakyat Pasundan, Prabu Linggabuana telah mengharumkan martabat orang Sunda, sebab ia lebih memilih untuk mati daripada harus hidup direndahkan dan dilecehkan oleh Gajah Mada. Oleh karena itu, Prabu Linggabuana disebut secara anumerta oleh rakyat Pasundan dengan julukan Prabu Wangi. Para pengganti Prabu Wangi inilah kemudian yang disebut Siliwangi. Tentang kisah perang Bubat yang kontroversial itu, benar pernah terjadi atau hanya ciptaan company? Admin pernah membahasnya dalam unggahan sebelumnya. Link videonya admin akan taruh pada kolom deskripsi. Sekarang kita sudah tahu bahwa yang dimaksud dengan Siliwangi adalah para pengganti Prabu Wangi. Sekarang kita akan mencari tahu siapa saja para pengganti Prabu Wangi. Prabu Wangi yang tidak lain adalah Prabu Linggabuana adalah seorang maharaja. Dari sini kita bisa pastikan bahwa Prabu Wangi menguasai lebih dari satu kerajaan. Carita Parahyangan menyebutkan bahwa di Tatar Sunda ada dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Sebenarnya bukan hanya dua kerajaan itu, di Tatar Sunda juga banyak kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Tetapi kerajaan-kerajaan itu tunduk pada salah satu dari dua kerajaan tersebut. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dulunya adalah bawahan Kemaharajaan Tarumanegara. Ketika Prabu Linggawarman yang baru 3 tahun naik tahta, kemudian meninggal dunia tahun 669, tahtanya dilanjutkan oleh menantunya yang bernama Tarusbawa. Tarusbawa berasal dari Kerajaan Sunda, yang merupakan salah satu kerajaan bawahan Tarumanegara. Setelah naik tahta, menggantikan mertuanya di Tarumanegara, Tarusbawa kemudian memindahkan pusat pemerintahnya ke Sundapura. Wreti Kandayun yang masih kerabat raja-raja Tarumanegara ketika itu menjadi raja di Kendan. Kendan adalah kerajaan yang tunduk pada Tarumanegara sama dengan Kerajaan Sunda. Tetapi karena kekuasaan Tarumanegara dipegang oleh Tarusbawa dari Kerajaan Sunda yang sederajat dengan dirinya, Wreti Kandayun kemudian menggalang dukungan dari kerajaan-kerajaan kecil lainnya untuk menentang kekuasaan Tarusbawa. Wreti Kandayun kemudian mendirikan kerajaan baru dengan dukungan raja-raja bawahan yang pro kepadanya dan yang menentang Tarusbawa. Kerajaan itu diberinya nama Kerajaan Galuh. Tarumanegara kemudian pecah menjadi dua kerajaan yang sejajar, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, dan mengakhiri riwayat Kerajaan Tarumanegara. Hubungan Sunda dan Galuh panas dingin bergantian sepanjang sejarah. Sekali waktu bersih tegang, namun sekali waktu bersekutu, bahkan bersatu. Bersatunya kedua kerajaan ini dimulai pada era Sanjaya. Sanjaya adalah pewaris tahta Galuh. Ayah Sanjaya adalah Bratasenawa, yang biasa juga disebut Sena atau Sana. Sana adalah anak Rahyang Mandi Minyak, raja kedua Kerajaan Galuh, anak Wreti Kandayun.
Sana adalah anak hasil perselingkuhan Mandi Minyak dengan kakak iparnya yang bernama Pohaci Rababu. Pohaci Rababu adalah istri dari kakak sulung Mandi Minyak yang bernama Sempak Waja. Sempak Waja bukanlah nama asli putra sulung Wretikandayun ini. Sempak Waja adalah julukan. Begitu pula Mandi Minyak juga julukan. Nama sebenarnya Sempak Waja adalah Sang Jatmika. Wretikandayun mempunyai 3 orang anak. Yang sulung bernama Sang Jatmika alias Rahyang Sempak Waja alias Resi Guru Galunggung. Anak kedua bernama Sang Jantaka alias Rahyang Kebul alias Rahyang Wanayasa alias Resi Guru Denuh. Anak ketiga bernama Sang Jalantara alias Rahyang Mandi Minyak. Ini julukan juga aneh ya. Kalau mandi minyak, lalu kapan bisa bersihnya? Julukan selalu mengandung sifat atau ciri khas yang menonjol dari seseorang yang menyandang julukan itu. Sempak Waja misalnya, dia sebenarnya mewarisi tahta ayahnya untuk menjadi Raja Galuh. Tetapi dia memilih menjadi seorang Brahmana. Dia memperdalam ilmu agama dan menjalani kehidupan yang suci dengan mengekang hawa nafsu. Meskipun ia mempunyai seorang istri yang amat cantik, setelah ia mendapatkan seorang anak, ia tidak lagi menggumulinya. Adik kedua Sempak Waja pun mengikuti jejaknya, memperdalam ilmu agama dan tidak bersedia melanjutkan tahta ayahnya. Ia dijuluki Rahyang Kebul karena asap dupa persembahannya kepada dewa tidak pernah berhenti. Kebul artinya asap dupa yang membumbung. Rahyang Kebul pun memilih menjalani hidup sebagai pertapa di Denuh dan dijuluki Resi Guru Denuh. Akhirnya, tahta Galuh jatuh ke tangan adik bungsu Sempak Waja, yaitu Mandi Minyak. Mandi Minyak memang tidak akan bisa bersih. Kalau Anda tidak percaya, silakan coba dan buktikan. Julukan Mandi Minyak ini memang tepat bagi raja kedua kerajaan Galuh ini. Hidupnya berlumuran dengan hawa nafsu. Bahkan untuk menahan birahi ketika melihat istri kakaknya yang amat cantik pun ia tidak mampu. Ia menggoda Pohaci Rababu, kemudian menidurinya. Hasil hubungan gelap Mandi Minyak dengan Pohaci Rababu melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Brata Senawa atau Sana. Kisah ini menarik ya, tapi kita nggak usah lanjutkan. Nanti berkepanjangan dan kita tidak sampai pada tujuan, yaitu membahas tentang Siliwangi. Singkat cerita, setelah mempunyai anak dari hasil perselingkuhan dengan kakak iparnya, Mandi Minyak menikahi putri penguasa kerajaan Kalingga yang bertahta di Jepara, Putri Ratu Sima yang tersohor karena keadilannya dalam memerintah kerajaannya itu. Putri Ratu Sima itu bernama Parwati. Parwati sendiri ketika itu telah diberi wilayah kekuasaan oleh ibunya, Ratu Sima. Ratu Sima membagi 2 wilayah kerajaannya yang masing-masing diberikan kepada kedua anaknya. Parwati mendapatkan wilayah yang disebut Bumi Medang Mataram. Pada masa pemerintahan Mandi Minyak dan Parwati ini, pengaruh kerajaan Galuh sangat luas, bahkan sampai ke ujung timur Pulau Jawa di Hujung Galuh, yang sekarang menjadi Surabaya. Perkawinan Mandi Minyak dengan Parwati melahirkan seorang putri yang dinamai Sanaha. Mandi Minyak mengawinkan kedua anaknya, Sana dan Sanaha, yang melahirkan seorang anak bernama Sanjaya. Jadi, kedua orang tua Sanjaya sesungguhnya bersaudara, satu ayah tapi beda ibu. Kok bisa begitu ya? Memangnya boleh? Namanya juga Mandi Minyak, apa yang nggak boleh? Ingat, sebagai seorang raja, tapi bisa-bisanya kakak iparnya pun dia embat juga. Jadi, jelas bagi Mandi Minyak, seorang raja boleh melakukan apa saja yang dia mau, termasuk mengawinkan kedua anaknya, Sana dengan Sanaha. Ketika Mandi Minyak meninggal, tahta seharusnya jatuh ke tangan Sana.
tetapi Purbasora kemudian mengkudetanya. Purbasora adalah anak Pohaci Rababu dengan suaminya Sempakwaja. Artinya Purbasora adalah kakak Sana, satu ibu beda ayah. Bagi Purbasora sebagai anak Sempakwaja yang adalah anak sulung Raja pertama Galuh Pretikandayun, berhak atas tahta Galuh. Karena itu, ia mengkudeta tahta Galuh dari keturunan Mandi Minyak. Kudeta ini membuat Sana tidak mempunyai kerajaan. Sementara itu, istrinya yaitu Sanaha mendapat warisan kerajaan dari ibunya, menjadi penguasa di Medang Mataram. Melihat hal itu, Tarusbawa yang sebenarnya musuh Pretikandayun kakek Sana menolong Sana menyelamatkan kehormatan Sana dengan memberikan tahta kerajaan Sunda kepadanya. Kok bisa begitu ya? Mau memberikan tahtanya kepada cucu musuh besarnya yang lontang-lantung tidak mempunyai kerajaan. Ini adalah murni politik kekuasaan. Tarusbawa yang sudah tua tidak mempunyai putra mahkota yang siap menggantikannya. Anaknya Sunda Sembawa yang dipersiapkan untuk menggantikannya ternyata telah lebih duluan meninggal darinya. Sedangkan pengganti Sunda Sembawa adalah anak perempuan Sunda Sembawa bernama Dewi Sekar Kencana alias Dewi Teja Kusuma yang usianya masih sangat muda. Jika Tarusbawa meninggal, tahta Sunda akan mudah direbut oleh musuh sebab penggantinya tidak siap. Agar tahta Sunda masih dikuasai oleh keturunannya, ia menjodohkan Sekar Kencana dengan Sanjaya, putra Sana dan Sanaha. Jika tahta diserahkan kepada Sana, maka penggantinya adalah Sanjaya, suami Sekar Kencana. Dan kelak pengganti Sanjaya adalah keturunannya juga, anak Sanjaya dengan Sekar Kencana. Setelah Sana naik tahta di kerajaan Sunda menggantikan Tarusbawa, Sanjaya menyiapkan diri untuk merebut Galuh dari Purbasora. Mendapat bantuan kekuatan dari pasukan kerajaan Sunda, Sanjaya akhirnya berhasil mengalahkan Purbasora dan merebut kembali tahta Galuh. Sanjaya kemudian menjadi raja di Galuh. Ketika Sanjaya menjadi raja di Galuh, tak lama kemudian ayahnya Sana meletakkan tahta Sunda dan diserahkannya kepada Sanjaya. Sanjaya kemudian menyatukan tahta Sunda dan Galuh. Ia berkuasa 10 tahun lamanya, yaitu dari tahun 723 hingga tahun 732. Ketika Sanaha, ibu Sanjaya meninggal, Sanjaya dinobatkan menjadi raja di Medang Mataram, menggantikan ibunya. Sanjaya kemudian menyerahkan tahta Sunda Galuh kepada putranya dengan Sekar Kencana yang bernama Tamperan Barmawijaya. Sepeninggal Sanjaya, kerajaan Sunda dan Galuh beberapa kali berpisah dan menyatu kembali, berpisah kembali dan menyatu kembali, begitu terus karena perebutan tahta yang terjadi di kedua kerajaan itu. Dan pada era Prabu Linggabuana alias Prabu Wangi, kerajaan ini kembali bersatu. Prabu Linggabuana adalah raja yang berasal dari kerajaan Galuh, tetapi kedudukannya adalah maharaja, yang artinya dia juga menguasai kerajaan Sunda. Ia memerintah dari tahun 1340 hingga tahun 1357 Masehi. Artinya, dari era Sanjaya hingga era Linggabuana jaraknya lebih 500 tahun. Selama 500 tahun lebih itu, Sunda Galuh beberapa kali berpisah kemudian bersatu kembali, dan begitu seterusnya. Dan sepeninggal Linggabuana alias Prabu Wangi, Sunda dan Galuh kembali terbagi menjadi dua kerajaan yang dipimpin oleh rajanya masing-masing yang tidak saling menundukkan. Kedua kerajaan ini kembali sejajar dan setara. Karena kerajaan Sunda dan Galuh yang sering berpisah kemudian bersatu, berpisah lagi dan bersatu lagi, dan pada dasarnya keduanya adalah kerajaan yang sejajar, bersaudara dan setara, maka orang menyebutnya Pajajaran.
Pajajaran adalah sebutan untuk dua kerajaan yang sejajar, yaitu Sunda dan Galuh. Ketika Linggabuana alias Prabu Wangi meninggal, adiknya yang bernama Bunisora Suradipati alias Kuda Lalean menggantikannya menjadi raja. Prabu Wangi sebenarnya mempunyai dua orang anak. Anak pertama seorang putri bernama Dyah Pitaloka Citra Resmi yang ikut gugur dalam peristiwa Bubat. Anak kedua bernama Niskala Wastu Kencana. Ketika terjadi perang Bubat, Niskala Wastu Kencana sedang berada di Lampung. Ia adalah seorang pemuda yang gagah berani yang gemar mengembara. Meski masih sangat muda, ia telah mengembara jauh bahkan sampai ke Lampung. Di Lampung, Niskala Wastu Kencana menikahi Lara Sarkati, putri seorang raja di Lampung bernama Resi Susuk Lampung. Ketika Niskala Wastu Kencana kembali dari Lampung, pamannya Bunisora alias Kuda Lalean yang memerintah semua wilayah Sunda maupun Galuh kembali memecah wilayah kekuasaannya menjadi dua kerajaan yang sejajar, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Bunisora memerintah Sunda dan berpusat di Jampang, sedangkan Niskala Wastu Kencana memerintah Galuh berpusat di Kawali. Dari pernikahannya dengan Lara Sarkati dari Lampung, Niskala Wastu Kencana mempunyai anak bernama Haliwungan. Niskala kemudian menikahi juga putri Bunisora yang bernama Dewi Mayangsari. Bunisora kemudian meletakkan tahta untuk menjadi pandita. Tahta Sunda diserahkan kepada Niskala Wastu Kencana. Niskala kembali menjadi maharaja yang menguasai Sunda dan Galuh. Setelah menduduki dua tahta Sunda dan Galuh, Niskala kemudian mengangkat putranya Haliwungan menjadi Raja Sunda dengan gelar Prabu Susuk Tunggal. Prabu Susuk Tunggal memindahkan pusat pemerintahan Sunda dari Jampang ke Pakuan. Jika Siliwangi disebut sebagai pengganti Linggabuana alias Prabu Wangi, siapakah Siliwangi pertama? Bunisora adik Linggabuana atau Niskala Wastu Kencana anak Linggabuana? Pada pertanyaan ini banyak orang berselisih pendapat. Ada yang mengatakan Siliwangi pertama adalah Bunisora, tetapi ada yang mengatakan Siliwangi pertama adalah Niskala Wastu Kencana. Dan ada juga yang mengatakan bahwa bukan kedua-duanya. Siliwangi pertama adalah Cicit Linggabuana. Dari perkawinan dengan putri Bunisora, yaitu Dewi Mayangsari, Prabu Niskala Wastu Kencana mempunyai anak bernama Ningrat Kencana. Ningrat Kencana kemudian menjadi Raja Galuh yang berkedudukan di Kawali, menggantikan Niskala Wastu Kencana. Ningrat Kencana bergelar Prabu Dewa Niskala. Pada saat itu, Prabu Susuk Tunggal masih memerintah juga di Pakuan. Meskipun Dewa Niskala menggantikan ayahnya menjadi Raja Galuh, tetapi tidak serta-merta membawahi kerajaan Sunda seperti ayahnya, sebab Raja Sunda yaitu Susuk Tunggal adalah kakak Dewa Niskala. Sunda dan Galuh kembali menjadi dua kerajaan yang sejajar dan sederajat. Jika Siliwangi pertama adalah Bunisora dan Siliwangi kedua adalah Niskala Wastu Kencana, lalu siapa Siliwangi ketiga? Susuk Tunggal atau Dewa Niskala? Pendapat ini akan mengatakan Siliwangi ketiga adalah Prabu Susuk Tunggal, sedangkan Siliwangi keempat adalah Dewa Niskala. Tetapi pendapat ini bukan satu-satunya. Ada juga pendapat yang mengatakan pada silsilah sampai di sini belum ada yang disebut Siliwangi. Siliwangi baru akan muncul setelah Sunda dan Galuh benar-benar kembali bersatu, seperti era Prabu Linggabuana. Prabu Dewa Niskala mempunyai seorang anak bernama Jaya Dewata yang menikah dengan cucu Bunisora bernama Ambetkasih. Jaya Dewata kemudian menggantikan ayahnya Dewa Niskala menjadi Raja Galuh dengan gelar Prabu Dewata Prana. Perkawinan Jaya Dewata dengan Ambetkasih tidak memiliki keturunan.
Jayadewata kemudian bersaing dengan Amuk Marukul, Raja Japura, anak Prabu Susuk Tunggal, dalam sayembara memperebutkan seorang putri yang amat cantik bernama Subang Larang. Dalam sayembara itu, Jayadewata menyamar dengan nama Raden Pamanah Rasa. Pamanah Rasa alias Jayadewata memenangi sayembara, kemudian menikahi Subang Larang. Mengetahui bahwa Pamanah Rasa sejatinya adalah Jayadewata atau Prabu Dewata Prana, Prabu Susuk Tunggal mengkhawatirkan akan timbulnya permusuhan antara Sunda dan Galuh karena persaingan putranya Amuk Marukul dengan penguasa Galuh itu dalam memperebutkan Subang Larang menjadi dendam yang berkepanjangan. Susuk Tunggal kemudian menikahkan Jayadewata dengan putrinya yang bernama Kentring Manik. Susuk Tunggal kemudian meletakkan tahta Sunda dan menyerahkan kepada Jayadewata. Dengan demikian, Jayadewata menjadi Raja Galuh sekaligus Raja Sunda. Kedua kerajaan itu bersatu di bawah pemerintahan Jayadewata yang kemudian bergelar Sri Baduga Maharaja. Jayadewata kembali menyatukan kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Jayadewata memindahkan pusat pemerintahannya dari Kawali ke Pakuan. Iring-iringan rombongan Jayadewata dari Kawali menuju Pakuan adalah iring-iringan rombongan yang sangat besar, agung dan mewah, mengingatkan orang pada iring-iringan rombongan Prabu Wangi mengantar putrinya Dyah Pitaloka Citraresmi menuju Majapahit. Karena itu orang menyebut Jayadewata dengan sebutan Siliwangi sebab rakyat teringat kembali pada kebesaran sang maharaja. Berdasarkan kisah ini, ada juga pendapat yang mengatakan Jayadewata adalah satu-satunya yang disebut Siliwangi. Jadi menurut pendapat ini, tidak ada Siliwangi pertama, kedua, dan seterusnya. Karena Siliwangi hanya ada satu, yaitu Prabu Jayadewata alias Raden Pamanah Rasa alias Sri Baduga Maharaja. Pemirsa, sudah tidak dapat diragukan bahwa Prabu Jayadewata alias Pamanah Rasa alias Prabu Dewata Prana alias Sri Baduga Maharaja adalah orang yang disebut dengan Siliwangi. Entah Anda mau mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa Jayadewata bukan satu-satunya Siliwangi karena ada beberapa Siliwangi, atau Anda mau mengikut pendapat yang mengatakan bahwa Jayadewata adalah satu-satunya Siliwangi, terserah mana yang Anda pilih. Dan sekarang pun kita tahu bahwa yang disebut dengan Kerajaan Pajajaran itu sesungguhnya adalah dua kerajaan yang sejajar dan sederajat, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, yang sekali waktu bersatu tetapi sekali waktu berpisah, dan sekali waktu bersatu lagi, berpisah lagi, bersatu lagi, begitu terus. Masih banyak sebenarnya kisah menarik di seputar kisah tentang Siliwangi dan kerajaannya. Tetapi karena video ini sudah terlalu panjang, admin sudahi dulu sampai di sini. Kita akan bahas kisah tentang Siliwangi, kisah asmaranya, kisah kepahlawanannya, kisah tentang keluarganya, dan tentang sejarah kerajaannya pada kesempatan berikutnya. Terima kasih Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada hal-hal yang menyinggung perasaan atau kekurangan maupun kekeliruan. Tuangkan unek-unek Anda pada kolom komentar. Wassalam, rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya, salam sejarah.